reasons, come one in a dozen. The other 11. Bab 936. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas dari Bandara Dongdu. 1 jam kemudian, kami mendarat di Bandara Bantian tepat waktu. Saat pesawat mendarat, seperti biasa, tamu kelas 1 diperbolehkan turun dari pesawat terlebih dahulu. Surwoli tidak membawa barang bawaan apapun dan duduk berjajar di luar, jadi begitu pesawat berhenti, dia segera bangun dan berjalan langsung ke pintu. Begitu pintu kabin terbuka, Surwoli melangkah keluar, untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi. Pesawat Yan-Ge diatur oleh keluarga Su akan lepas landas dalam waktu setengah jam, jadi dia harus segera berangkat ke bisnis, terminal jet dan melalui pemeriksaan keamanan di sana lagi untuk mencapai hanggar jet pribadi. Prosedur check-in jet pribadi dan penerbangan sipil biasa berbeda. Terminal biasa hanya melayani penumpang penerbangan sipil biasa. Penumpang khusus yang menggunakan jet pribadi atau jet bisnis harus melalui pemeriksaan keamanan dan naik ke terminal jet bisnis. Ketika Ye Chen keluar dari pintu kabin dengan kopernya, bayangan Surwoli hilang di jalur kedatangan yang panjang. Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berpikir dalam hati, kamu sangat ingin kembali ke Tiongkok. Semakin kamu ingin kembali, semakin aku tidak ingin kamu kembali. Memikirkan hal ini, dia berjalan perlahan dan dengan santai menuju terminal jet bisnis, mengeluarkan dompetnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan bertanya kepada Chen Zekai, "Chen tua, bagaimana pengaturan hal-hal yang saya ceritakan?" Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir, saya sudah menyiapkan segalanya." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Perhatikan situasinya. Saya akan segera ke sini." "Baik, Tuan muda." Pada saat Ye Chen tiba di terminal jet bisnis dan berhasil melewati pemeriksaan keamanan, Chen Zekai sudah lama menunggu di terminal. Melihat Ye Chen, dia segera menghampirinya dan berbisik kepadanya, "Tuan, semua orang sudah naik pesawat. Saya melihat wanita berpakaian hitam yang Anda sebutkan di WeChat tadi. Segera setelah Anda melewati pemeriksaan keamanan, Anda naik shuttle bus ke Hangar No. 12. Pesawat yang diparkir di sana adalah yang kamu check out." Sambil berkata, dia menambahkan, "Oh, ngomong-ngomong, pesawat kita diparkir di Hangar No. 13. Hangar nomor 1 ada di sebelah mereka, dan waktu keberangkatan yang kita lamar tepat di belakang mereka. Pesawat mereka akan antri di depan kita." "Oke." Ye Chen tertawa dan berkata, "Ayo pergi dulu. Hangar, tunggu pertunjukannya segera." Kemudian, Ye Chen dan Chen Zekai menaiki shuttle bus VIP dan menuju ke Hangar No. 13. Shuttle bus melaju sampai ke hanggar, di mana pesawat penumpang Gulfstream yang datang sudah menunggu di sini. Saat pesawat ini mengirim Ye Chen dan yang lainnya ke negeri Beihai, pertama-tama terbang ke Dongdu, lalu terbang langsung ke Bantian untuk menunggu, selama itu tidak pernah meninggalkan Bantian. Melihat Ye Chen datang, Hong Wu, Wei Liang dan yang lainnya buru-buru turun dari pesawat dan berdiri dengan hormat di luar pintu kabin sebelum Ye Chen tiba. Setelah Ye Chen keluar dari mobil, semua orang memanggil Tuan Ye bersama-sama, lalu membungkuk dalam-dalam. Ye Chen melambaikan tangannya ke arah mereka dan berkata, "Berhentilah bersikap sopan dan segera naik ke pesawat. Saya masih menunggu untuk melihat pertunjukannya." Petik 2. Setelah itu, dia sudah naik ke pesawat paling depan. Melihat ini, yang lain segera mengikuti. Setelah semua orang naik ke pesawat, pramugari segera menutup pintu kabin, lalu menanyakan instruksi kepada Chen Zekai, "Tuan Chen, bisakah pesawatnya didorong keluar?" Chen Zekai melirik ke arah Ye Chen, melihat. Ye Chen mengangguk, dan segera berkata kepada pramugari, "Dorong keluar." Sekarang, kemudian, pesawat perlahan-lahan didorong keluar dari hanggar oleh kendaraan darat. Kapten melaporkan situasi tersebut ke menara dan meminta pengaturan lepas landas. Menara menanggapi dan memberitahu kapten bahwa ada pesawat pribadi menuju Suidu di depan mereka, dan meminta kapten untuk mengantri di belakangnya dan menuju ke landasan pacu. Maka kapten segera mengambil komunikator dan mengumumkan kabin, "Tuan Chen, kami telah mendapat izin dari menara untuk mengantri. Menara meminta kami untuk mengantri di belakang pesawat Suidu di Hangar 12. Kami sekarang mengantri untuk lepas landas di Bandara Bantian. Ada banyak pesawat, dan dibutuhkan sekitar 40 menit untuk lepas landas." Begitu Ye Chen mendengar bahwa pesawat yang ditumpanginya berada di belakang pesawat keluarga Su, dia langsung berkata kepada Chen Zekai, "Ayo pergi ke kokpit." Chen Zekai segera mengikuti.
Di belakang Ye Chen, mereka masuk ke kokpit yang agak sempit. Begitu Chen Zekai masuk, dia bertanya kepada kapten, di mana pesawat Suidu. Kapten menunjuk ke pesawat yang baru saja diluncurkan dari hanggar di sebelahnya dan berputar di tempat, dan berkata, Tuan Chen, itu dia. Chen Zekai mengangguk. Melihat pesawat berbelok di tempat dan meluncur menuju landasan, dia dengan cepat berkata kepada kapten, ikuti dia dengan cepat. Kapten segera meningkatkan daya dorong mesin, dan pesawat mengikuti setelah pesawat keluarga Su. Pesawat itu melaju ke depan tanpa tergesa-gesa. Melihat pesawat di depannya dengan sayapnya yang terus bergetar, senyum Ye Chen menjadi semakin kuat. Saat ini, di dalam Airbus A320 yang dikirim oleh keluarga Su, lebih dari 50 ahli top dari keluarga Su sedang duduk dengan rapi. Seorang pria parubaya memandang Su Ruoli, yang duduk di depan dan serius dengan kata-katanya. Dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Nona Ruoli, operasi ini benar-benar berhasil di bawah komando Anda. Kami memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto. Tidak ada yang meninggal, dan evakuasi kali ini akan berhasil. Selama pesawat kita lepas landas, Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu tidak akan pernah menemukan kita dalam hidup ini. Setelah mendengar ini, semua orang buru-buru setuju. Petik 2. Ya, Nona Ruoli, Anda telah memimpin dengan baik kali ini. Setelah Anda kembali, Tuan Su pasti akan mempromosikan Anda. Kalau begitu, jangan lupakan kami. Su Ruoli berkata dengan ringan, saya sama seperti Anda. Kami semua adalah pelayan keluarga Su. Selama semua orang melakukan segala sesuatunya dengan baik dan membumi, kepala keluarga pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah mengatakan itu, Su Ruoli berkata lagi, setelah saya kembali kali ini, saya pasti akan melaporkan kebenarannya kepada kepala keluarga. Mohon penghargaan untuk semuanya, yakinlah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersenyum dan mengepalkan tangan sebagai tanda terima kasih. Meskipun setiap orang adalah ahli seni bela diri, pada analisis terakhir, mereka sepenuhnya berada di dunia sekuler, dan bekerja untuk keluarga Su semata-mata demi uang. Begitu Su Ruoli mengatakan bahwa dia ingin mengambil pujian untuk semua orang tahu bahwa ini berarti keluarga Su pasti akan memberi hadiah kepada semua orang dengan sejumlah besar uang tunai. Hasilnya, semua orang bertepuk tangan gembira, bersorak, dan bersiul tanpa henti. Saat ini, ponsel Su Ruoli bergetar. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah Su Soudao. Dia dengan cepat menjawab panggilan itu dan berkata dengan hormat, Tuan. Suara Su Soudao terdengar, Ruoli, bagaimana kabarmu di sana? Apakah akan lepas landas? Bukankah, apakah kamu tidak mengalami kecelakaan atau liku-liku? Su Ruoli berkata dengan tergesa-gesa, pulanglah, pesawat kita sudah mulai mengantri untuk lepas landas, dan diperkirakan akan lepas landas paling lama dalam setengah jam. Bagus sekali, Su Soudao tersenyum dan berkata, Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Ketika Anda kembali ke Jinchen, Anda pasti akan diberi imbalan. Petik 2. Su Ruoli berkata dengan saleh, Guru, saya dapat berbagi kekhawatiran untuk Anda dan keluarga Su. Ruoli berkah. Su Soudao tertawa, Ruoli, aku, Su Soudao, sangat beruntung memiliki jenderal yang kuat sepertimu. Bukankah kamu selalu ingin kembali ke kampung halamanmu untuk melihat-lihat? Setelah kembali kali ini, aku akan memberimu liburan yang menyenangkan dan kembali ke kampung halamanmu untuk beristirahat. Istirahatlah, kamu dapat beristirahat sampai festival Lentera dan kemudian kembali. Su Ruoli berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Guru. Saya selalu ingin kembali dan melihat-lihat, alangkah baiknya jika aku bisa istirahat. Su Soudao berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini. Aku akan membiarkanmu beristirahat dengan baik ketika kamu kembali. Ketika Su Ruoli hendak mengucapkan terima kasih, tiba-tiba deru sejumlah besar helikopter datang dari segala arah di luar, dan di luar jendela terlihat banyak pengangkut personel lapis baja yang mengol. Kemudian, pesawat itu dikelilingi air. Di langit, helikopter berteriak dengan pengeras suara berkekuatan tinggi, orang-orang di bawah, dengarkan, kami adalah tim pertahanan nasional Beihai. Anda sekarang dikepung. Bab 937. Pada saat ini, lebih dari 50 tuan keluarga Su di pesawat semuanya tampak ngeri. Pesawat akan lepas landas, dan semua orang akan dapat melarikan diri dengan selamat, meninggalkan negara Beihai, dan kembali ke Tiongkok untuk menerima penghargaan.
Surwoli bahkan telah menerima pujian berulang kali dari Su Soudao di telepon. Siapa yang menyangka bahwa pada saat ini, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Lebih dari selusin helikopter dari Tim Pertahanan Nasional BIH, lebih dari 30 kendaraan lapis baja roda darat, dan pesawat yang ditumpangi Surwoli dan yang lainnya dikepung. Tuan dari keluarga Su memang sangat kuat, namun sekuat apapun mereka hanyalah ahli bela diri, keterampilan tinju dan menendang kecil mereka seperti anak-anak bermain-main di depan senjata dan artileri tentara reguler. Terlebih lagi, tim keamanan nasional BIH yang diberangkatkan kali ini semuanya adalah pengawal khusus anti-terorisme yang terlatih khusus, dan jumlahnya banyak sekali, total setidaknya ada 6 hingga 700 orang di udara dan di darat. 6 hingga 700 orang ini hampir merupakan orang-orang teratas di Tim Pertahanan Nasional BIH. Selain itu, peralatan mereka sangat canggih dan mereka telah memasang jaring terlebih dahulu. Tidak mungkin ahli seperti keluarga Su bisa melarikan diri. Surwoli, yang selalu tenang, kini menjadi panik. Dia berseru dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apa yang terjadi? Bagaimana Tim Keamanan Nasional BIH menemukan kita? Siapa yang membocorkan berita itu? Semua orang tampak ketakutan, dan mereka tidak tahu siapa yang membocorkan berita tersebut. Namun, mereka tahu bahwa semua orang sudah tamat kali ini. Awalnya, keributan yang mereka buat di Dongdu kali ini sangat mengejutkan sehingga Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu dan bahkan seluruh pemerintahan kerajaan BIH membenci mereka, jadi mereka akan melacak keberadaan mereka dengan segala cara. Dongdu dan banyak kota di sekitarnya telah menerapkan kontrol keluar untuk menangkap mereka sesegera mungkin. Kini, mereka telah jatuh ke tangan Tim Pertahanan Nasional BIH. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka dalam masalah besar sekarang. Saat ini, telepon Su Soudao belum ditutup. Ketika dia mendengar gerakan di telepon, dia langsung berkata dan bertanya, "Surwoli, apa yang terjadi?" Surwoli berkata dengan suara gemetar, "Tuan, pesawat kami ditangkap oleh BIH Guobao, tim dikepung." Apa? Su Soudao merasa pusing saat mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, sudah berakhir. Sudah berakhir sekarang. Keluarga Su mengirim total hampir 100 orang ke negara BIH kali ini. Kecuali beberapa personel pendukung dan tambahan, master inti sebenarnya semuanya ada di pesawat itu. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 50 orang di pesawat itu mewakili setidaknya 80% efektivitas tempur keluarga Su. Petik 2. Terutama Surwoli, ini adalah seorang jenderal yang dapat mengalahkan 100 orang dengan satu. Petik 2. Jika orang-orang ini jatuh di tangan pejabat kerajaan BIH, menurut hukum kerajaan BIH, pelaku utama harus dijatuhi hukuman mati, dan kaki tangan juga harus dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Memikirkan hal ini, Su Soudao hampir melarikan diri, dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Surwoli, apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Apakah Anda membocorkan berita itu, atau ada pengkhianat di dalam?" Surwoli juga berkata dengan gugup, "Tuan, saya tidak tahu ini sekarang." Saat ini, siaran di luar pesawat masih dilanjutkan. Ini Tim Keamanan Nasional BIH. Anda diharuskan segera mematikan mesin pesawat dan membuka pintu untuk penyelidikan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan kekerasan. Kapten dan kopilot di kokpit adalah orang pertama yang panik. Mereka semua bisa melihat helikopter bersenjata di langit tepat di atas, dan meriam kaliber besar di depan helikopter sudah diarahkan ke mereka. Pesawat sipil sama sekali tidak berdaya menghadapi senjata garda semacam ini. Jika mesinnya tidak dimatikan, meriam di helikopter bisa mengubah pesawat menjadi sarang lebah dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka tidak mau repot-repot meminta petunjuk kepada Surwoli dan segera mematikan mesin pesawat. Pada saat ini, siaran di luar melanjutkan, "Ini adalah Tim Keamanan Nasional BIH. Anda harus segera membuka semua pintu. Jika tidak, tim operasi khusus kami akan melancarkan badai." Kapten, berlari keluar dari kokpit saat ini, berkata dengan gugup, "Pihak lain meminta kami untuk membuka pintu kabin. Jika kami tidak membukanya, kami akan menyerang dengan paksa." Petik 2. Kabin juga berada dalam kekacauan. Yang disebut Master Super ini benar-benar panik saat ini. Beberapa berdiri dengan panik, mondar-mandir di kabin seperti lalat tanpa kepala, seolah mencari cara untuk melarikan diri. Lebih dari 50 orang seperti lebih dari 50 kecoa yang terperangkap dalam botol kaca. Mereka terlalu takut untuk terikat. Surwoli juga panik. Namun,
dia tahu betul bahwa begitu dia membuka palka, itu sama saja dengan menyerah. Pembantaian keluarga Matsumoto membuat seluruh kerajaan Beihai marah. Jika dia membuat semua orang menyerah, pemerintah Beihai pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dan menghukum mereka dengan cara yang paling keras. Namun, jika mereka tidak menyerah, hasilnya mungkin akan lebih buruk lagi. Karena pengawal khusus di seluruh dunia pada dasarnya menggunakan pendekatan yang sama ketika memerangi terorisme. Mereka pertama-tama akan menggunakan bom terarah untuk meledakkan pintu dan jendela kabin, lalu melemparkan flash bom dan gas air mata ke dalam kabin. Flash bom akan mengeluarkan cahaya yang sangat kuat dalam sekejap, membutakan mata orang dalam waktu singkat. Begitu kehilangan penglihatan, mereka hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Dan gas air mata merupakan pukulan ganda. Tidak hanya akan menyebabkan orang batuk dan kehilangan efektivitas tempur, bahkan akan menyebabkan iritasi parah pada mata dan mengeluarkan banyak air mata, sehingga semakin merusak penglihatan lawan. Bom kilat dan gas air mata ditembakkan beberapa kali secara bergantian, sebelum penjaga khusus menyerbu masuk, orang-orang di dalam mungkin tidak tahan lagi dan merangkak keluar untuk menyerah. Dalam keputusasaan, Surwoli bertanya pada Susoudao di ujung sana, "Telepon, Tuan. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Susoudao bergumam lemah, merasa patah hati dan berdarah. Elit inti keluarga Su akan musnah dalam satu gerakan. Pukulan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap keluarga Su sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun ke depan, mustahil bagi keluarga Su untuk mengatur kembali tim seperti itu. Kalaupun bisa, Anda tetap harus mengeluarkan biaya yang besar. Biaya merayu seorang ahli top terkadang lebih tinggi daripada merayu 100 orang biasa. Biaya dibalik begitu banyak pemain top sangatlah besar. Yang lebih menyedihkan lagi adalah jika lebih dari 50 orang jatuh ke tangan pemerintah Beihai, baik mereka dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, keluarga Su harus membayar tunjangan hidup yang besar kepada kerabat mereka sepanjang tahun. Ini juga merupakan metode inti yang digunakan oleh keluarga Su untuk memenangkan hati para tuan ini. Alasan mengapa mereka bekerja keras untuk keluarga Su adalah karena keluarga Su menjanjikan mereka gaji yang tinggi, dan juga berjanji bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka, keluarga Su akan memberikan subsidi bulanan kepada keluarga mereka sebesar lebih dari 1 juta yuan. Pengeluaran uang dengan segala cara seperti inilah yang memungkinkan keluarga Su mengumpulkan begitu banyak pakar top. Tapi sekarang, setelah 50 orang ini ditangkap oleh pemerintah Beihai, keluarga mereka akan segera menjadi kambing hitam keluarga Su. Selain itu, keluarga Su tidak boleh mengusir para troll ini, jika tidak ada yang akan bekerja sepenuh hati untuk keluarga Su di masa depan. Jadi, kali ini kita benar-benar akan kehilangan rumah nenek. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan, Adiguna Story. Terima kasih. Bab 938. Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri Negara Bagian Beihai telah terbang ke Bandara Pantian dengan pesawat khusus. Yang mendampinginya adalah Direktur Departemen Peringatan Dongdu. Awalnya, mereka berada di bawah tekanan besar dan melakukan penyelidikan menyeluruh di ibu kota musim dingin, berusaha sekuat tenaga untuk menangkap sekelompok pembunuh, sehingga mereka dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dan memberikan penjelasan kepada pejabat tinggi. Tapi yang tidak saya duga adalah para pembunuh ini lebih licik dari rubah dan tidak meninggalkan petunjuk berguna sama sekali. Ketika mereka awalnya ingin terus memperluas cakupan pencarian, mereka tiba-tiba mendapat informasi dari orang misterius yang mengatakan bahwa para pembunuh telah tiba di Bantian dan akan naik pesawat kembali ke Yangwo dari Bantian. Hal ini membuat orang-orang dari Biro Keamanan Dalam Negeri sangat kesal. Syok, jika orang-orang ini benar-benar dibiarkan melarikan diri, pembantaian yang mengejutkan seluruh negeri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan selama sisa hidup mereka. Pada saat itu, Departemen Kepolisian Nasional Beihai dan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan dipermalukan dan bahkan dicerca oleh ribuan orang. Akibatnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri segera mengambil keputusan untuk mengambil alih kasus tersebut langsung dari Departemen Kepolisian Metropolitan, dan kemudian memberitahu Tim Pertahanan Nasional Bantian untuk mengambil alih dan mencegah pesawat lepas landas dengan cara apapun. Tim Keamanan Nasional Beihai memiliki puluhan ribu orang yang ditempatkan di Bantian. Setelah mendapat perintah dari Biro Keamanan Dalam Negeri, mereka segera mengirimkan pengawal khusus terkuat ke Bandara Bantian. Apalagi,
Departemen Keamanan Dalam Negeri bahkan membuat rencana darurat untuk menyiapkan skuadron tempur. Jika pengawal khusus gagal menghentikan pesawat pribadi dan membiarkannya lepas landas, jet tempur F-35 Tim Pertahanan Nasional Beihai akan segera lepas landas, mencoba memaksa pesawat kembali ke Bandara Pantian sebelum meninggalkan wilayah udara Beihai. Pada saat ini, segera setelah pesawat khusus Departemen Keamanan Dalam Negeri berhenti, penanggung jawab segera mengangkat telepon dan bertanya bagaimana situasi di tempat kejadian sekarang. Apakah pesawat pihak lain terkendali? Di telepon, pesan dari Komandan Operasi langsung terdengar suara, sekarang pesawat lawan telah dikepung oleh kendaraan lapis baja beroda kita. Tidak ada kemungkinan untuk menerobos. Namun lawan belum menyerah. Kita sudah mulai untuk bersiap menghadapi badai. Petik 2. Baik, kata orang yang bertanggung jawab di Biro Keamanan Dalam Negeri. Ia berkata, beri mereka 1 menit lagi. Jika mereka tidak menyerah dengan patuh, kami akan segera melakukan serangan dengan peluru tajam. Kali ini kita harus membunuh orang-orang putus asa yang kejam ini dan memberikan penjelasan kepada orang-orang kerajaan Beihai. Saat dia mengikuti dengan perintah, 4 mobil yang menaiki tangga perlahan melaju menuju pesawat keluarga Su dari kedua sisi. 4 tim tempur bersenjata telah berkumpul di bawah pesawat. Setelah mobil yang menaiki pesawat diarahkan ke pintu kabin, mereka akan segera bergegas, meledakkan pintu kabin, dan kemudian menggunakan flash bomb dan gas air mata untuk melakukan serangan putaran pertama. Senjata api mereka juga telah diperiksa. Semuanya adalah senapan serbu gaya Federal Utara dengan daya tembak yang sangat kuat. Begitu terjadi baku tembak, orang-orang dari keluarga Su ini tidak akan memiliki kekuatan untuk menangkis. Saat ini, Surwoli melihat mobil yang mendekat melalui jendela. Dia sangat gugup, tetapi dia masih tidak memikirkan apa yang harus dilakukan. Seseorang di sekitarnya sudah buru-buru menyarankan, ayo buka saja palka dan menyerah. Kalau mereka masuk dengan paksa, peluru tidak punya mata yang panjang. Petik 2, menyerah. Seseorang langsung berteriak dengan marah, Buya, saya membunuh 4 anggota keluarga Matsumoto sendirian. Bukankah menyerah berarti mati? Anda pasti akan dijatuhi hukuman mati. Petik 2, hukuman mati tidak masalah. Orang lain berseru, siklus eksekusi hukuman mati negara Beihai itu akan lama sekali. Bahkan jika kita dijatuhi hukuman mati, setidaknya kita bisa bertahan di penjara selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Apakah lebih baik daripada langsung ditembak mati? Petik 2, ya, seseorang berdiri dan berkata dengan atinju, dengan kekuatan kita, meskipun kita masuk penjara, kita pasti akan menjadi tiran di penjara. Tidak ada yang bisa menindas kita. Sekalipun kita bisa menjalani kehidupan yang nyaman di penjara, mengapa kita harus mengkhawatirkannya sekarang? Percakapan antara orang-orang ini langsung meyakinkan sebagian besar orang. Tidak ada seorang pun yang mau putus asa untuk bertahan hidup jika mereka bisa bertahan hidup. Sekalipun itu berarti bertahan hidup di penjara, itu jauh lebih baik daripada mati seketika. Jadi, semua orang memandang Surwoli dan berseru, Nona Ruoli, ayo menyerah. Benar, menyerah. Jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Su Soudao melanjutkan telepon itu juga menghela nafas. Dengan suara nyaring, dia berkata kepada Surwoli, Ruoli, menyerahlah. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menengahi kerajaan Beihai dan menyelamatkanmu apapun yang terjadi. Ketegangan dalam pikiran Surwoli adalah Sian kamu akhirnya santai. Meskipun dia masih tidak mau, dia masih mengangguk dan berkata, Tuan, saya mengerti. Tolong jaga dirimu. Ruoli tidak bisa lagi melayanimu. Su Soudao patah hati, tapi dia bisa hanya berkata, percayalah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ya, Ruoli percaya. Surwoli berkata dengan sedih dan marah, lalu menutup telepon dan berkata kepada pramugari, Oke, ayo pergi buka pintu kabin. Pramugari segera mengangguk dan membuka keempat pintu kabin depan dan belakang secara berurutan. Kemudian, orang-orang di luar terdengar berteriak, semua orang meletakkan tangan mereka di atas kepala dan berbaris untuk menuruni tangga spiral. Siapapun yang berani bermain trik akan ditembak mati di tempat. Petik 2, Surwoli menghela nafas, berdiri, dan berkata kepada semua orang dengan wajah sedih, sudah takdir kita semua bekerja sama. Saya harap kalian semua bisa menjaga diri sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan menjadi orang pertama yang melangkah keluar dari pintu kabin. Di luar kabin,
helikopter terus menderu di atas, dan angin kencang meniup rambut panjang dan pakaian Surwoli. Moncong senjata yang tak terhitung jumlahnya dibawa diarahkan ke arahnya, dan seseorang berteriak, "Turun perlahan dan letakkan tanganmu di atas kepalamu agar kami dapat melihatnya." Surwoli hanya bisa melakukannya. Saat dia menuruni tangga spiral, dia merasa panik tentang masa depannya yang tidak diketahui. Karena dia tidak tahu akhir apa yang menunggunya. Toh dia pelaku utamanya, setelah orang lain ditangkap pasti akan mengungkap identitasnya sebagai pelaku utama. Jika tidak ada yang lain, hukuman mati menantinya, kecuali Su Soudao benar-benar punya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia pasti akan mati. Saat dia menuruni tangga spiral, beberapa anggota Garda Nasional yang bersenjata lengkap bergegas menghampirinya dan mendorongnya ke tanah. Kemudian mereka meletakkan tangannya di belakang punggung dan memborgolnya erat-erat dengan borgol. Segera, setelah itu, 50 orang yang tersisa turun dari pesawat satu demi satu. Mereka semua diborgol ke belakang dan berjongkok di tanah. Moncong senapan serbu menempel di belakang kepala mereka. Bahkan para awak kapal pun tak luput dan semuanya ditangkap sebagai kaki tangan. Ye Chen berdiri di kokpit pesawat di belakangnya, menyaksikan semua orang di keluarga Su dimusnahkan dalam satu gerakan, mencibir di dalam hatinya. 50 orang ini adalah cakar dan taring keluarga Su. Sekarang semuanya telah jatuh ke tangan pemerintah Beihai, vitalitas keluarga Su secara alami telah rusak parah. Keluarga Su, aku, Ye Chen, pasti akan membuatmu membayar harga untuk aliansi anti-Ye saat itu. Bab 939. Setelah semua anggota pesawat keluarga Su terkendali, tim keamanan nasional Beihai mulai membersihkan area tersebut dan secara bertahap memulihkan ketertiban di bandara. Pertama-tama mereka mengendarai 3 bus dengan jendela yang ditutup dengan jaring pelindung baja, dan mengizinkan semua orang, termasuk Surwoli, naik bus satu persatu di bawah pengawasan anggota tim Baoguo. Untuk mencegah semaksimal mungkin kelompok orang tersebut melarikan diri, tim pertahanan nasional Beihai memborgol setiap orang sebanyak 2 pasang, selain itu juga memborgol kaki. Tidak hanya itu, mereka menyebarkan orang-orang ini dan menjaganya satu lawan satu. Kursi di dalam bus terbagi menjadi 2 kursi di kiri dan kanan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga Su yang diborgol dan diborgol diatur untuk duduk di dekat jendela, dan kemudian duduk di samping anggota tim Baoguo yang bersenjata lengkap untuk mencegah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, 10 anggota tim Baoguo bersenjatakan peluru tajam ditempatkan di koridor bus, bertugas menjaga semua tersangka di dalam bus, jika ada perubahan akan segera menembak dan membunuh mereka. Surwoli sedang bersandar di jendela dengan wajah pucat, memandang keluar jendela melalui jaring pelindung baja. Saat ini, bandara sedang terang benderang. Bagi Surwoli, dia seharusnya berangkat dengan pesawat dan pulang ke rumah, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi tahanan. Dia masih tidak tahu tautan mana yang menyebabkan masalah. Tapi dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Setelah beberapa saat, semua anggota keluarga Su diantar ke dalam bus oleh anggota tim Baoguo. Alhasil, ketiga bus yang dikawal kendaraan lapis baja roda 10 itu perlahan mulai bersiap meninggalkan bandara. Untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan semaksimal mungkin, Departemen Keamanan Dalam Negeri Negara Bagian Beihai sedang bersiap untuk merelokasi lebih dari 50 orang dari keluarga Su ke kantor tim keamanan nasional Beihai di Pantian. Ada puluhan ribu penjaga yang menjaga mereka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari sana. Saat bus meninggalkan tempat kejadian, kebetulan melewati pesawat Ye Chen di belakangnya. Pesawat Gulfstream yang ditumpangi Ye Chen merupakan pesawat kecil dengan sekitar 10 tempat duduk, dan badan pesawat tidak terlalu tinggi. Surwoli kembali duduk di dalam bus, semakin memperpendek perbedaan ketinggian di antara keduanya. Saat melewati pesawat Gulfstream ini, Surwoli memandang ke arah kokpit pesawat seolah-olah sedang melihat kabin kendaraan off-road dari mobil biasa. Bersandar di jendela mobil, putus asa, dia tiba-tiba melihat sekilas seorang pria yang dikenalnya berdiri di kokpit pesawat Gulfstream yang lewat. Dia menoleh dan hampir meledak di tempat karena amarahnya. Karena dia mengenali bahwa pria yang sedang memandangnya dengan menggoda di pesawat adalah pria bergelantungan sutra yang duduk di sebelahnya ketika dia datang ke Bantian dari Dongdu. Kenapa dia terbang dengan pesawat pribadi? Dan dia ada di belakang pesawat kita. Kenapa dia menatapku dengan pandangan main-main? Petik 2. Dan kenapa dia berpura-pura mesum di pesawat? Orang biasa dengan mata sipit.
Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di otak Surwoli. Dia langsung menyadari bahwa orang yang membocorkan keberadaannya kemungkinan besar adalah pria Yamuo yang terbang bersamanya sampai ke Bantian. Surwoli tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, siapa dia? Ye Chen tidak takut dilihat oleh Surwoli saat ini. Dia terus menatap Surwoli di dalam bas dengan mata mengejek. Melihat pihak lain semakin dekat dengannya, Ye Chen memiliki senyum sembrono di bibirnya, menatap Surwoli, melambai padanya, dan berteriak keras, "Hai, cantik." Surwoli menatapnya dengan mata kanibal. Lihatlah dia, meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia masih bisa dengan mudah mengenali bentuk mulut dari kata, "Hai, cantik." Dari ekspresi Ye Chen yang ceria, sembrono, dan sarkastik, Surwoli menyadari bahwa dia telah jatuh ke tangan pria ini. Dia menatap Ye Chen dengan mata kesal, giginya hampir patah karena gigitannya. Pada saat mobil berinteraksi dengan pesawat dan jarak antara keduanya paling pendek, Ye Chen membuat gerakan memenggal kepala di lehernya dengan tangan kanannya. Sikap ini membuat Surwoli marah. Dia tiba-tiba melompat dari tempat duduknya dan berteriak sekuat tenaga, "Bajingan! Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Petik 2. Pendengaran Ye Chen jauh lebih sensitif daripada orang kebanyakan, jadi dia mendengar suara wanita itu teriak marah dengan jelas. Segera, dia tersenyum pada Surwoli dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menunggumu." Surwoli mengenali bentuk mulut ini dan bahkan lebih yakin bahwa Ye Chen adalah pelaku yang bunuh diri dan lebih dari 50 bawahannya. Saat ini, dia ingin memakan Ye Chen hidup-hidup. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Iring-iringan mobil mulai melaju saat ini, dan segera melewati Ye Chen, setelah meninggalkan bandara, menuju stasiun Timbauguo. Di saat yang sama, petugas bandara sudah mengemudikan truk derek pesawat untuk menarik pesawat keluarga Su. Pada saat yang sama, pihak menara juga mulai mengarahkan bandara untuk kembali beroperasi normal. Kapten di sebelah Ye Chen berkata, "Menara telah menyetujui kita pergi ke landasan pacu untuk lepas landas." "Oke," Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan puas, "Sudah waktunya untuk kembali setelah keluar selama berhari-hari." Pesawat dengan cepat meluncur ke ujung landasan, terus melaju di landasan, dan akhirnya lepas landas ke udara dan meninggalkan negara Beihai. Meskipun Ye Chen meninggalkan negara Beihai sudah dalam keadaan gembira. Semua stasiun TV di seluruh negeri segera menyiarkan berita besar saat ini. Dalam berita tersebut, pembawa acara dengan bersemangat memperkenalkan kepada penonton bahwa pembantaian keluarga Matsumoto di ibu kota musim dingin mengejutkan negara. 57 tersangka telah ditangkap. Berita tersebut juga menyiarkan cuplikan langsung lokasi penangkapan. Pemandangan mengejutkan dari beberapa helikopter bersenjata, kendaraan lapis baja beroda, dan anggota tim pertahanan nasional yang mengelilingi seluruh pesawat benar-benar mencengangkan. Segera, berita itu menyebar ke seluruh kerajaan Beihai. Su Soudao saat ini berada di hotel sumber air panas di prefektur Aomori. Setelah membaca berita ini, dia dengan marah menghancurkan semua yang ada di kamar hotel, termasuk TV yang tergantung di dinding. Kali ini, keluarga Su tidak hanya menderita kerugian besar, tapi juga kehilangan muka. Sungguh, Tuan Su, Su Chengfeng, yang berada di Jinchen, telah segera menerima kabar tersebut. Dia menelepon dan berseru, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Lebih dari 50 orang diambil alih oleh tim keamanan nasional Beihai. "Bagaimana Anda memimpin tim? Ini rumahnya belum sepenuhnya selesai diserahkan kepadamu, dan kamu telah menimbulkan masalah besar bagiku. Kamu akan membuatku marah." Su Soudao menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan sedih, "Ayah, saya tidak tahu apa yang terjadi, atau bagaimana berita itu bocor, tetapi Anda harus tahu bahwa saya tidak ingin melihat adegan ini lebih dari Anda." Terjadi. Saat dia berbicara, dia menjambak rambutnya dengan satu tangan, mengertakkan gigi dan berkata-kata demi kata, "Meskipun identitas Ruoli memalukan, dia adalah darah dan dagingku, dan sekarang bahkan dia telah menjadi jika kamu tertangkap, kamu mungkin akan dijatuhi hukuman mati oleh pejabat kerajaan Beihai. Bisakah kamu memahami perasaanku sebagai seorang ayah?" Bab 940. Surwoli baru berusia 21 tahun ini. Usia sebenarnya dia 1 tahun lebih muda dari Su Ziyu. Namun, sejak dia lahir hingga dia berumur 18 tahun, Su Soudao tidak mengetahui keberadaannya. Ibu kandung Surwoli, yang bernama asli He Yingxiu,
adalah putri tertua dari keluarga He, salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di kerajaan Yan, dan merupakan salah satu pengawal pribadi Su Soudao. He Yingxiu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat. Dia hampir menjadi pemimpin pengawal keluarga Su saat itu. Dia 3 tahun lebih tua dari Su Soudao. Su Soudao pergi belajar ke luar negeri ketika dia berumur 15 tahun. Demi keselamatannya, Su Chengfeng meminta keluarga He untuk membawanya dan menjadi pengawal pribadi Su Soudao. Tahun itu, He Yingxiu berusia 18 tahun dan baru saja beranjak dewasa. Sejak tahun itu, dia berada di sisi Su Soudao. Temani dia belajar, temani dia melanjutkan studi, temani dia mengasah kemampuannya dalam bisnis keluarga, dan temani dia jalan-jalan keliling dunia. Bahkan ketika Su Soudao dengan gila-gilaan mengejar istrinya saat ini Du Haiking, He Yingxiu diam-diam menjaganya. Ketika He Yingxiu bodoh, dia datang ke dunia untuk melindungi Su Soudao dan telah melindunginya selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak tahu banyak tentang pria lain sama sekali, jadi dia secara alami memiliki perasaan rahasia terhadap Su Soudao, yang dia paling akrab dengannya. Namun karena perbedaan identitas, usia dan latar belakang keluarga antara keduanya, He Yingxiu selalu menyimpan perasaan ini di dalam hatinya. Sampai Su Soudao menikah dengan Du Haiking, He Yingxiu, yang hampir berusia 30 tahun, masih belum mengungkapkan perasaannya padanya. Pada tahun kedua setelah Su Ziyu lahir, Su Soudao berusia 30 dan He Yingxiu berusia 33 tahun. Su Soudao diplot di luar negeri. He Yingxiu mencoba yang terbaik dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, tetapi He Yingxiu sendiri kehilangan nyawanya, lengan. He Yingxiu menjadi cacat dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya menurun tajam, jadi Su Soudao harus membiarkannya pensiun dini dan kembali ke keluarga He. Ketika He Yingxiu pergi, Su Soudao enggan pergi. Lagi pula, bagi dia, yang saat itu berusia 30 tahun, He Yingxiu telah bersamanya hampir di setiap langkah hidupnya. Jadi, dia bertanya kepada He Yingxiu apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya. He Yingxiu ragu-ragu lagi, dan mengungkapkan perasaan yang telah terkubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Su Soudao yang biasanya berhati keras juga terharu dengan pengakuan He Yingxiu. Malam itu, dia membuat alasan untuk pergi keluar dan berhubungan seks dengan He Yingxiu di luar sepanjang malam. Setelah malam itu, He Yingxiu meninggalkan Su Soudao dan kembali ke kampung halamannya di utara. Lebih dari 9 bulan kemudian, Su Ruoli lahir. Su Ruoli pada awalnya tidak bernama Su, tetapi mengambil nama belakang ibunya, dan namanya adalah Ruoli. Yang disebut Ruoli berarti Ruoli. Ini juga mewakili perasaan khusus He Yingxiu terhadap Su Soudao. He Ruoli telah disukai oleh keluarga He sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah bersekolah dan telah berlatih seni bela diri kuno dari usia 2 hingga 18 tahun. Oleh karena itu, pada usia 18 tahun, kekuatannya telah melampaui kekuatan ibunya yang berusia 18 tahun, dan dia menjadi pemuda terkuat di keluarga He. Setelah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, He Yingxiu menceritakan pengalaman hidupnya. Dalam gambaran He Yingxiu, Su Soudao adalah seorang ayah yang baik yang menghargai cinta dan keadilan, alasan kenapa dia tidak pernah peduli. Pada He Ruoli adalah karena dia tidak pernah tahu keberadaannya. Oleh karena itu, He Yingxiu memberi He Ruoli 2 pilihan. Tinggal dan terus berlatih seni bela diri di keluarga He, atau tinggalkan rumah dan layani ayah kandungnya. He Ruoli memikirkannya lama sekali dan memilih yang terakhir. Karena dia samar-samar menyadari bahwa inilah jalan yang diinginkan ibunya untuk dia pilih. Jadi, He Yingxiu mengganti namanya menjadi Su Ruoli, dan kemudian merekomendasikannya ke Su Soudao. Su Soudao pada awalnya tidak mengetahui tentang pengalaman hidup Su Ruoli, tetapi dia hanya merasa bahwa gadis ini adalah orang yang luar biasa dan berbakat, dan dia memiliki banyak bayangan He Yingxiu saat itu. Su Ruoli juga mengikuti ajaran ibunya dan tidak ingin Su Soudao mengetahui hal ini, tetapi Su Chengfeng yang licik melihat beberapa petunjuk dari Su Ruoli. Dia selalu merasa ada yang salah dengan cara gadis muda ini memandang Su Soudao. Keanehan ini membuatnya waspada. Dia takut Su Ruoli adalah agen rahasia yang dikirim oleh lawannya, jadi dia meminta seseorang menyelidiki identitas Su Ruoli secara menyeluruh. Menelusuri sumbernya selangkah demi selangkah, dia akhirnya dilacak ke He Yingxiu. Setelah mengetahui bahwa Su Ruoli mungkin adalah putri Su Soudao, lelaki tua itu memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan rambut mereka dan diam-diam membandingkan DNA mereka.
Setelah mendapatkan hasil yang pasti, dia memberitahu Su Soudao semuanya. Reaksi pertama Su Soudao adalah keterkejutan, dan reaksi kedua adalah emosi. Dia benar-benar tersentuh oleh perasaan Ying Xiu padanya. Setelah malam itu, dia tidak hanya melahirkan putrinya sendirian, tetapi juga melatihnya untuk menjadi seorang yang berbakat, dan kemudian diam-diam mengirimnya kembali kepadanya untuk melindungi keselamatannya. Namun, dia juga mengkhawatirkan identitas Surwoli. Bagaimanapun, Surwoli adalah anak haramnya yang lahir dari perselingkuhan saat menikah. Jika istri, anak-anak, dan orang lain mengetahui identitas Surwoli, gambarannya di benak mereka akan sangat terganggu. Apalagi dengan karakter istrinya, dia pasti akan memilih menceraikannya tanpa ragu. Padahal kesalahan ini dilakukan hampir 20 tahun yang lalu. Setelah lelaki tua itu berdiskusi dengannya, mereka berdua menemukan solusi, yaitu berpura-pura tidak tahu. Karena Surwoli tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan mengakui dia sebagai ayahnya, dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengenali putrinya. Jika setiap orang menyembunyikan rahasianya di dalam hatinya, segala sesuatu dalam hidup tidak akan terpengaruh olehnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Su Soudao telah merawat Surwoli secara khusus, dan bahkan melatihnya sendirian untuk menjadi pemimpin tim utama keluarga Su. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa memberikan cinta kebapaan Surwoli secara terbuka, dia harus mengatur masa depan Surwoli dengan baik agar dia bisa menyadari nilai hidupnya sendiri di keluarga Su, sehingga dia bisa menjadi seorang master dan tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian di masa depan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ke negeri Beihai akan menghancurkan seluruh masa depan Surwoli, dan bahkan hidupnya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak kesakitan saat ini? Su Chengfeng dapat memahami suasana hatinya saat ini. Dia terdiam sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Su. Kami telah kehilangan begitu banyak orang sekaligus. Masalah ini akan disebarkan sebelumnya fajar. Di seluruh negeri, kami seperti harimau dengan gigi patah. Saya khawatir keluarga Ye akan menjadi orang pertama yang tidak dapat menahan diri. Jadi Anda tidak boleh terlalu terganggu oleh masalah ini. Yang terbaik adalah segera pulang ke rumah dan mari kita bahas bersama. Sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Soudao tersedak dan berkata, Ayah, saya punya permintaan, dan saya harap Anda setuju. Su Chengfeng bersenandung, katakan padaku, aku akan mendengarkan. Su Soudao berkata dengan mata merah, kita harus menyelamatkan Ruoli dengan cara apapun. Su Chengfeng berkata dengan emosi, Soudao, Ruoli telah melakukan ini. Benar-benar juga kejam, ini seperti menamparkan wajah pemerintah Beihai di depan seluruh dunia. Mereka pasti akan menangani hal semacam ini dengan serius. Jika Anda ingin menyelamatkan Ruoli, biayanya mungkin terlalu tinggi bagi Anda. Tak terbayangkan, Su Soudao berkata dengan serius, apa yang dilakukan Ruoli adalah niat saya, jadi kesalahan dalam masalah ini ada pada saya. Saat dia berkata, dia menambahkan, pemerintah Beihai hanya ingin menangkap si pembunuh dan membawanya ke pengadilan. Untuk membawa keadilan kepada orang-orang dan memberikan penjelasan kepada orang-orang, mereka menangkap lebih dari 50 orang dari kami, dan membebaskan satu dari lebih dari 50 orang. Ini tidak berdampak pada tujuan inti mereka. Menjual muka selalu oke, bukan? Petik 2. Bersambung.